Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kembali kita bertemu di channel Fatriani VJ. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kembali saya Fatriani di kajian ilmu dan bersama ustazah kesayangan kita. Dari minggu ke minggu kemarin kita masih membahas seputar wanita, karena saya wanita dan karena wanita ingin dimengerti. Baik, kita akan kembali tentunya bersama ustazah kesayangan kita, Ustazah Umi Nurhana LC. Selamat menyaksikan. Oke, Bray, dan saya sudah bersama Ustazah Umi Nurhana LC. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di minggu ini kajian ilmu. Kita berada di Masjid Ulul Azmi, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan ini seperti outdoor ya, padahal enggak, karena kita berada di lantai 2 ya. Oh, betul. Tajuk kita di sini karena banyak space atau ruangan-ruangan yang bisa kita gunakan tempat kita untuk syuting kajian ilmu di channel Fatriani VJ. Kita tidak akan jauh-jauh tentang bahasan wanita. Dan minggu ini kita akan mengkaji tentang, kalau kemarinnya sudah kita kaji tentang aura, kemudian bagaimana aurat dalam sholat dan di luar sholat dan lain sebagainya. Kali ini setelah kita tutup aurat kita, setelah kita jalankan perintah agama, tentu predikat paling tinggi yang diinginkan seorang wanita adalah menjadi wanita soleha. Terkadang kita itu latah menggunakan kata soleha dan soleh. Misalnya ketika dapat rezeki, alhamdulillah rezeki anak soleh. Sering ya Mi ya? Sering sekali. Padahal kita tidak paham sebenarnya apa sih yang dikatakan soleha. Kita selalu bermain dengan kata-kata soleh dan soleha, tetapi kita belum tentu paham betul menurut ulama. Nah, Ustazah Umi Nurhana LC, sebenarnya kata soleha ini atau wanita soleha itu bagaimana sebenarnya? Sebelum kita akan bertanya tentang ciri-ciri wanita soleha, tentunya kita mau tanya dulu, yang dikatakan soleh dan soleha itu apa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di pertemuan kelima di tahun 2021 ini. Kembali senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur yang panjang, yang berkah, bisa kita menggunakan umur kita ini dalam hal kebaikan, dan semoga wadah ini, tempat ini mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula sering-seringlah kita mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kata-kata soleh dan soleha. Makna soleh itu apa? Berasal dari kata salaha, yang artinya adalah baik. Ya, salaha artinya baik. Fahuwa salihun, orang yang baik. Kalau perempuan solehatun, perempuan yang baik. Solehatun, perempuan yang baik. Nah itu kalau solehah di bahasa Indonesia kan ya kan. Cuman kalau Arabnya yang solehatun, perempuan yang baik. Kemudian pula as-salah, bahwasanya dikatakan juga damai, kedamaian ya, as-salah, kedamaian. Jadi alhamdulillah kalimat salah ini unsur-unsur kebaikan ada di dalam semua itu. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kalimat tadi sudah solehah, dia baik, kemudian ada muslihah. Apa itu muslihah? Orang yang mau memperbaiki dirinya. Ya, ketika dia memperbaiki diri berarti ada unsur yang lain lagi, apa? Diperbaiki oleh entah itu baca-bacaan dari karangan orang lain, entah itu dari nasihat-nasihat orang lain, entah itu langsung dia bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala melewati bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi ingat senantiasa berdoa, jadikanlah diri ini salihah wa muslihah.
ya, perempuan yang baik, dan mau memperbaiki oh diri. baik. Jadi kita akan mudah sekali telinga dan hati kita mendengarkan nasihat dari orang lain, ya. Karena hanya menyatakan diri ini saja baik, maka dia akan memandang sebelah mata dengan yang lainnya. Dia akan mencari jati dirinya sendiri saja. Orang lain tak paham, cuman aku yang paham. Tapi ternyata orang lain juga bisa akan memahami karakter kita ya dengan keseharian kita. Dan memang masalah hati hanya Allah yang tahu. Akan tetapi selama kita hidup di dunia, selama kita masih bersinggungan dengan orang lain, maka orang lain akan melihat bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bertutur kata. Ketika ada kesalahan, maka ada kewajiban bagi kita semuanya untuk menegur. Maka disinilah kalimat muslihah, mau memperbaiki diri itu senantiasa kita baca ketika berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku perempuan yang solehah wa muslihah, atau jadikanlah anak kami anak yang soleh wa muslih. Jadi dalam bahasa Arab ini perbedaannya tun, tak marbutah itu tak untuk kalimat muannas kalau bahasa Arabnya untuk perempuan. Kalau laki-laki tak pakai tak ya, solihun wa muslihun. Kalau perempuan solihatun wa muslihatun. Begitu Kak buat pengertiannya. Baik, arti perempuan baik dia mau memperbaiki Iya. diri dan lebih baik lagi. Nah, kan tahu jadi kata rezeki anak soleh tadi tepat juga. Ya, Rezeki anak yang baik. Betul. Tapi jangan selalu mempermainkan kata ini ya, Bray. Iya. Berbahaya, tidak boleh. Masa mencolong mangga rezeki anak soleh kan kan lucu, gitu. tidak ya, kecuali memang rezeki yang sudah diperuntukkan oleh Allah. Kemudian Umi, tentunya pendengar atau subscriber yang ada di channel Fatriani VJ ini ingin tahu ciri-ciri wanita soleha. Karena wanita soleha ini ada ciri-cirinya, Mi. Pasti ada bentuk-bentuk kriterianya. Lucu saja, orang tidak dia membungkus aurat, kemudian dia mengatakan dianya termasuk perempuan soleh. Betul aja, enggak lah gitu. Nah, ciri-ciri pasti ada ya, Mia. Atau gini, dia sekarang makanya kembali lagi bahwa berhijab syar'i, memakai pakaian yang sekarang ini tren ya di Indonesia, itu adalah fashion sebetulnya. Tapi karena dia menyapu lantai tadi, orang mengatakan, wow, itu wanita soleha. Belum tentu. Jangan-jangan dia tidak mengerjakan yang diperintahkan agama, tidak sholat, tidak bersuci. Nah, bagaimana? Silakan. Baik. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang artinya adalah wanita atau istri yang salehah itu adalah yang taat, ya. Kemudian lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada atau bepergian, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memelihara mereka. Jadi dalam ayat di sini sudah sangat detail Allah menjelaskan sifat wanita salihah. Yang pertama, dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Apa perkara ma'ruf? Ya perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diwajibkan. Kalau yang dilarangnya tidak boleh, ya. Kemudian lagi kita akan jabarkan insyaallah ya di kesempatan ini juga secara tafsir, dalam arti kata secara letterlek lah, satu persatu, apa itu sholihat, apa itu qanitat, dan lain sebagainya. Yang pertama, ya, dalam ayat yang mulia di atas tadi, firman Allah Subhanahu wa taala ada juga dinyatakan dalam surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 5 yang artinya bahwa dijelaskan ada kalimat muslimat. Apa itu muslimat? Muslimat adalah wanita-wanita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk hanya kepada perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk tadi kewajiban dia menutup auratnya, kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi kewajiban terhadap suami, kemudian lagi kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya mukminat, wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mukminat ini kan dia memang beriman.
ada keyakinan dalam hatinya yang namanya menutup aurat di segala tempat itu adalah kewajiban dia kehadapan Allah. Kapan kita boleh membuka aurat? Ini di dalam rumah, di hadapan suami, di hadapan anak-anak, di hadapan kedua orang tua kita atau yang muhrim bagi kita. Tapi walaupun di rumah ada tamu, ya tetap kita menutup aurat. Nah, jadi jangan salah dipahami. Kemudian lagi, membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam hal menutup aurat, begitu pula perkara-perkara yang lainnya. Menjaga lisan, ini kan sudah kita jelaskan di tahun yang lalu Kak Fat ya. Nah, ini juga susah sekali. Perempuan ini kalau terbuka satu kalimat aja bisa 10 jawabannya. Ya sangat luar biasa. Jadi bagaimana? Yaitu tadi kita berkeyakinan dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh gerak-gerik kita, mendengarkan seluruh apa yang kita katakan, walaupun itu ada yang di dalam hati kita. Allah Maha mengetahui. Ya. Kemudian lagi selanjutnya qanitat, wanita-wanita yang taat. Panjang taatnya ya. Wanita-wanita yang taat apa itu? Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah. Ya, seperti yang terdapat dari rukun Islam. Apa aja? Syahadat sudah ya, oke, dari lahir. Salatnya dijaga, puasanya dilaksanakan, apalagi bayar zakatnya, haji ketika dia mampu. Nah, itu wajib dilaksanakan. Kemudian lagi terhadap suami bagaimana? Ya taat dalam hal yang benar Kak Fat. Ya, ketika suami mengajak untuk bersedekah, ayo bersedekah katanya silahkan. Berarti ini ajakan untuk kebaikan. Tapi ketika suami menyuruh kita, tak usahlah pakai jilbab lagi, keluar olahraga, berenang. Ini kebanyakan nih kalau berenang lepas jilbab dan lain sebagainya. Itu dosa besar karena kita membuka aurat kita. Ya. Dan kemudian lagi ketika suami misalnya melarang kita mengikuti pengajian, melarang kita ikut hadir dalam majlis-majlis yang menghidupkan semangat kita untuk ketaatan kepada Allah. Ini bagaimana caranya? Boleh nggak dilawan? Boleh. Dalam arti kata berikan penjelasan terlebih dahulu. Karena kalau pelarangan suami terhadap yang ma'ruf, na'udzubillahi min dzalik, suami bukan termasuk imam yang baik bagi istrinya. Ketika suami larang kita ikut kajian-kajian, na'udzubillahi min dzalik, yang ada dalam hati suami betul nafsu untuk duniawinya lebih banyak. Dan ini tidak akan mengantarkan kepada diri kita sebagai istri, bahkan anak-anak kita dalam hal kebaikan, na'udzubillahi min dzalik. Ya, taatnya seorang wanita, taatnya seorang istri kepada suami adalah ketika dalam hal yang ma'ruf di sini itu tadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya taibat, wanita-wanita atau para istri yang senang bertaubat dari dosa-dosa mereka. Selalu kembali kepada perintah atau perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang disenanginya oleh hawa nafsu. Nah, taubat ini yang jarang sekali kita laksanakan. Karena kita merasa taubat itu ya ketika kita sakit baru taubat. Ya benar, taubat aku ya Allah. Kemudian ketika terhimpit, lagi tak banyak duit gitu kan, baru kita bertaubat, sholat banyak-banyak, minta dikasihani oleh Allah dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Yang namanya taubat di sini adalah bukan karena itu saja. Ya, dikala kita sedikit saja melakukan kesalahan, langsunglah bertaubat. Nauzubillahi min dzalik ya. Sekarang ini kebanyakan perempuan karena mungkin saking modernnya dunia ini, nafsunya lebih besar. Ya, betul. Untuk memperkaya diri, bukan memperkaya hati. Memperkaya diri. Ya. Bagaimana dia bisa terlihat lebih cantik di luar rumah daripada di dalam rumah. Nauzubillahi min dzalik. Yang akhirnya ketertarikan lawan jenis terhadap dirinya pada dia dan seorang istri, nauzubillah, mencari celah-celah gangguan syaitan yang akhirnya nauzubillah ini terjadi perselingkuhan. Hati-hati sekali ya. Jadi ketika sudah ada sinyal-sinyal itu cepatlah taubat. Makanya ya di dalam Islam wala tabarrujul jahiliyatil ula. Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tabarrujna. Apa itu berhias diri, tabarrujul jahiliyatil ula, seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Karena ya orang jahiliyah terdahulu semuanya ya memang cantik. Karena memang dirinya ingin cantik di hadapan orang lain.
Ya, jadi hati-hati kaum perempuan sudah berhijab, sudah rapi tapi masih saja menggunakan alis mata palsu. Ya, naudzubillah ya. Mata palsu. Oh, alis mata pula. Salah, bulu mata palsu. Ya, tapi alis mata ada. Ada? Ada. Ya, hati-hati. Tato alis mata, Mi. Aduh, ditato haram ya. Nah, Atas, jangan ditato haram, bibir ditato haram hukumnya ya. Nah, jadi bulu mata palsu, alis mata ditato, dijahit, diapo segala macam ya. Kemudian terlalu menor dan lain-lain membangkitkan syahwat kaum Adam. Nauzubillah min zalik. Perempuan itu yang menjadi titik laki-laki melakukan dosa. dan itu ada di perempuan di zaman Sekarang jahiliyah dan sekarang. Jadi kita tidak menjadi perempuan yang maju. Bagus. Tapi kita iya mundur. bagus. Jelek gitu maksudnya. Jelek. Salah. Jadi artinya memang banyak wanita, makanya kita harus belajar tadi Mi di kajian dulu kita pernah di kajian kedua kita. Kita sudah sampaikan wanita di zaman jahiliyah. Tanpa kita sadari ciri-ciri dari wanita zaman jahiliyah itu ada di zaman saat ini. Hati-hati. Jadi hati-hati, jangan lakukan sesuatu hal yang berada di zaman jahiliyah sementara kita sudah diturunkan Nabi, diturunkan Rasulullah dan juga ada nikmat iman dan Islam. Masa Betul kita sekali. tidak memanfaatkan dia? Betul sekali. Jadi ya perempuan-perempuan inilah yang tadinya dikatakan dia sudah menutup aurat tapi kok menjadi penghuni neraka. Itulah salah satunya karena tabarrujna, berhiasnya itu tadi secara berlebihan mengundang syahwat, mengundang nafsu dari kaum Adam ataupun laki orang lain. Nauzubillahi min dzalik ya. Walaupun hanya di foto Facebook ya. Hati-hati di media sosial. Di media sosial, ketertarikan orang lain, semakin ingin mengetahui siapa diri Anda, hanya dia kirim inbox, kirim nomor WA, kemudian saling bersapa, kemudian ya berhubungan dan lain sebagainya. Tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancurannya. Tidak di dunia akan didapatkan di akhirat. Di akhirat lebih pedih lagi. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Ya. Selanjutnya ada abidat. Sedikit kita lanjutkan. Ada abidat wanita yang senantiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Yang selanjutnya shaimah. Ini Kak Fat. Orang-orang wanita yang senang berpuasa. Amin ya Ya, Allah. ada komunitas berpuasanya Senin Ada, Kamis puasa ya, Senin Kamis. atau puasa Nabi Daud juga dipersilahkan. Baik, Baik, ini dia ciri-ciri daripada wanita-wanita yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di penghujung pertemuan kita mengenai wanita soleha ini atau juga wanita yang tentunya dirindukan oleh surga, silakan tutupkan tausiahnya Mi. Mudah-mudahan kita salah satu yang menjadi wanita soleha yang didambakan oleh para suami dan dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'ah khamsaha." Apabila seorang perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, itu puasa wajib ya, wa hafizat farjaha, memelihara harga dirinya. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata, masuklah engkau wahai perempuan ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ta, terserah mau lihat pintu mana saja. Salat 5 waktu, yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berpuasa di bulan Ramadan atau berpuasa sunnah di luar Ramadan atas izin suami. Kemudian lagi hafizat farjaha. Ini nih salah satunya ya, memelihara harga dirinya. Jangan sampai tercolek, jangan sampai tersentuh oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, terlebih itu suami orang lain. Ini nauzubillahi min dzalik, karena sudah sangat banyak sekali nauzubillah perempuan-perempuan yang beristri mencuri suami orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Maka jangankan dirindukan oleh surga, mencium bau surganya dia tak akan dapat. Tapi bagi dia mampu memelihara tersebut, kemudian
dia taat kepada suaminya walaupun suaminya tidak ada di rumah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga min ayyi abwabis syi'ti, terserah lewat pintu mana saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memelihara semuanya tadi. Salat kita, puasa kita, harga diri kita, taat kepada suami, dan kemudian termasuk pula orang-orang yang ditunjuk silakan mau masuk ke dalam pintu surga yang mananya saja. Mudah-mudahan kajian ini mengingatkan kembali kepada diri kita semuanya, kaum perempuan, ayo bangkitlah daripada keterpurukan, bangkitlah daripada masa jahiliyah, bangkitlah daripada hal-hal yang membuat kita jatuh ke lembah-lembah kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Berharap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Allah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.